Istri presiden menyamar dan datang ke perusahaan sendiri untuk merasakan kehidupan di lapangan. Hasilnya, baru sebulan bekerja, dia berhasil menyelesaikan pesanan senilai 80 juta dan menjadi juara penjualan. Ini membuat atasan sangat marah. Dia dengan sengaja merepotkan dengan mengirim istri presiden ke desa untuk membahas kerjasama. Dia bahkan sengaja memesan sebuah penginapan kecil yang tua dan kumuh untuknya. Dalam lingkungan yang buruk seperti itu, istri presiden tentu tidak akan tinggal. Dia segera memesan suite presiden di Hotel Bintang 5 untuk dirinya sendiri. Setelah itu, atasan dengan marah mencari istri presiden untuk meminta stroke. Yang tidak dia duga adalah, ibu tersebut langsung menyatakan bahwa ini adalah biaya sendiri dan tidak perlu reimbursement. Hotel Bintang 5. Suite eksekutif seharga 5.000 per malam yang dia tinggali. Seandainya aku ibumu, aku pasti akan metu karena marah padamu. Mendengar kata-kata ini, istri presiden langsung marah besar. Dia jelas merasakan bahwa atasan sengaja mencari masalah. Mengapa berhubungan dengan dia jika dia menggunakan uangnya sendiri? Atasan terkejut oleh aura kuat istri presiden. Namun, dia segera menyadari kembali. Dia tidak bisa membiarkan seorang magang kecil menginjak-injaknya. Jadi, dia secara tersirat menyiratkan bahwa uang wanita itu berasal dari sumber yang tidak benar. Juga meminta wanita untuk mengeluarkan semua gaji dan membagikannya kepada rekan-rekan di departemen. Sikap yang begitu tidak tahu malu membuat wanita benar-benar kehabisan kata-kata. Dalam hati tidak bisa tidak menghela nafas. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi pemimpin? Saat itu juga dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon presiden dan mengadukan. 40 tahun. Bukankah aku dulu memintamu mencarikanku sebuah departemen pemasaran? Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi pemimpin? Cepat cari seseorang untuk memecatnya. Di ujung telepon, presiden mendengarkan omelan istrinya. Presiden bahkan tidak berani mengeluarkan napas. Dia segera menenangkan dan berkata, sayang, jangan marah. Hadiah yang aku berikan untukmu segera akan sampai. Saat kamu kembali, aku pasti akan mengurus atasan ini dengan baik. Mendengar suaminya berkata demikian, istri, barulah dia merasa puas dan menutup telepon. Tapi atasan di sebelahnya ternyata langsung tertawa keras. Dia sama sekali tidak percaya bahwa istri sedang menelepon presiden. Dia bahkan dengan jahat menduga bahwa orang itu pasti adalah pengusaha istri. Aduh, bermain cukup berani ya, Xiao Nian. Ini hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Sampai tidak memilih cara. Begitu kata-kata ini keluar, rekan-rekan kerja langsung ramai dan mulai menunjuk-nunjuk istri. Atasan bahkan lebih berani langsung memerintahkan orang untuk mengikat istri. Dia juga dengan marah berkata, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Pada saat-saat genting ini, asisten presiden segera menelepon. Dengan hormat, dia mengatakan kepada Nyonya, Nyonya, silakan pergi ke kantor sebentar. Pemandangan ini membuat rekan-rekan kerja tertegun. Mereka bahkan berpikir Nyonya akan dipromosikan untuk menggantikan posisi kepala. Namun kepala dengan percaya diri mengatakan itu tidak mungkin. Tadi saya mengirim email ke kotak surat manajer Ji menggunakan komputer. Sebuah surat peringatan wajib. Ayo, manajer Ji pasti tahu tentang perselingkuhan yang dia lakukan di luar. Jadi dia ingin memecatnya. Begitu mendengar bahwa kepala tidak akan dipecat, rekan-rekan kerja yang suka menjilat segera mendekat. Mereka semua menyalahkan wanita itu. Kamu hanyalah seorang yang suka berpura-pura. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan kepala? Mereka tidak tahu bahwa asisten sebenarnya datang untuk memberikan mobil besar kepada Nyonya. Wanita itu langsung menyukai hadiah ini. Dia pun dengan murah hati memaafkan suaminya. Dia bahkan menyuruh asisten untuk segera mengurus surat pengunduran dirinya. Namun ketika wanita itu kembali ke kantor, dia menemukan bahwa tas dan komputernya sudah hilang. Kepala bahkan dengan berani mengatakan, saya sudah menjualnya. Setelah mendapatkan manfaat perusahaan, tentu harus bekerja untuk perusahaan. Tuan Fang, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu bahwa tas saya berisi lebih dari 1 juta? Apa hakmu untuk mencuri dan menjual barang orang lain? Jiang Xiaonian, saya sebenarnya ingin memberi Anda sedikit muka. Tidak disangka, kamu masih begitu tidak tahu malu. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Semua orang berpikir bahwa Nyonya pasti sedang berbohong. Tidak disangka, di detik berikutnya wanita itu mengeluarkan catatan belanja. Sekarang rekan-rekan kerja pun terkejut. Tapi sampai pada titik ini, atasan masih tidak mau mengakui kesalahan. Dengan terpaksa dia berkata, ini pasti hadiah dari orang kaya kamu. Uang yang tidak jelas asal-usulnya ini. Lebih baik simpan untuk kegiatan tim semua. Wanita itu marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Segera dia ingin melapor ke polisi. Saat itu, petugas keamanan berlari masuk dengan panik. Dia mengatakan bahwa mobil Porsche di depan telah dicat orang. Melihat mobil barunya, telah dirusak menjadi sangat menyedihkan untuk dilihat. Ketika sang Nyonya mendengar, hatinya terasa seperti teriris. Dia segera berlari turun. Dengan tekad, dia ingin melihat rekaman kamera untuk menemukan pelakunya. Melihat situasi itu, atasan merasa panik seperti menenteng kelinci. Namun, dia tidak lupa menyebarkan desas-desus tentang mobil ini. Pasti ini adalah hadiah dari orang kaya untuknya. Jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan sangat marah. Pak Fang,
Mobil ini adalah hadiah dari suami saya. Siapa yang bilang itu hadiah dari suami kamu? Kebetulan, ini adalah manajer keuangan perusahaan, Lugu. Dia tahu bahwa mobil ini adalah hadiah dari presiden untuk Nyonya. Dia beranggapan bahwa Nyonya sedang berpura-pura. Nyonya itu sama sekali tidak menyangka. Presiden hanya pergi dinas beberapa hari. Di perusahaan muncul begitu banyak kutu yang tamak dan egois. Dia marah hingga wajahnya memerah dan matanya melotot. Dia segera menelepon presiden. Dengan nada tegas dia memerintahkan, "Kamu harus sampai sini dalam 10 menit. Namun hingga saat ini, pengawas masih belum menyadari situasinya. Dia masih merasa puas dengan dirinya sendiri. Ternyata sebelumnya asisten membawa istri untuk melihat mobil dan mengambil foto. Rekan-rekan yang tidak tahu kebenaran mempercayainya. Mereka semua menuduh istri tidak tahu malu. Sangat merusak reputasi perusahaan. Pengawas bahkan semakin memperburuk keadaan. Dia memanggil satpam untuk menangkap istri secara paksa. Dia bahkan dengan gila memaksa istri untuk berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Istri dengan baik hati mengingatkannya bahwa presiden akan segera tiba. Namun pengawas sama sekali tidak mengindahkannya. Dia bahkan dengan bangga berkata, "Saya sedang membantu istri presiden memberi pelajaran dengan baik. Kau ini orang ketiga yang tidak tahu diri." Pada saat yang krusial ini, sebuah mobil mewah tiba tepat waktu seperti anak panah yang terlepas.